3 bulan yang lalu, saya tuh dalam satu kesesakan yang besar banget gitu. Jadi saya mengalami kesulitan ekonomi ya, yang sangat parah sehingga suami saya tuh harus ojek online. Nah, ojek online tuh ternyata susah. Jadi satu hari dia pergi itu cuma dapat 39.000. Saya stres gitu ya. Aduh, kenapa bisa kayak begini gitu ya. Saya bilang aduh ini parah banget nih Tuhan, parah banget gitu. Dan pernah saya bilang udah kita jual aja rumah. Kita punya rumah. Jadi penghasilan kita sebenarnya nggak tetap. Jadi dari buku-buku gitu, karena saya juga menerbitkan, itu penghasilan bisa puluhan juta. Tapi kan dia masanya berakhir. Nah, di tahun ini tahu sendiri apa yang terjadi dengan perbukuan. Dia rubuh semua. Semua diganti digital. Tidak ada pemasukan sama sekali karena kan saya tidak ada tidak nyetak baru gitu ya. Jadi masih cetakan yang lama dan penggemar saya juga mungkin udah hilang-hilangan gitu kan. Nah, kemudian saya akhirnya jual mobil, lalu saya mau cetak buku. Nah, itu saya cetak ada di rumah dan itu belum bisa laku. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang tamu spesial. Beliau adalah seorang penulis yang hari ini akan menceritakan bagaimana di tengah kesesakan yang dialami, Tuhan menulis begitu indah hidupnya dan akhirnya memulihkan seluruh hidupnya. So, please welcome Ibu Agnes Jessica. Shalom Ibu, thank you for coming ke Solusi. Tapi sebelumnya boleh nggak sih Ibu mengenalkan diri Ibu, siapa sih seorang Ibu Agnes Jessica ini? Saya adalah kalau dari lulusan Universitas Jakarta, jurusan matematika. Saya pernah jadi guru di Semak 1 Penabur. Saya juga adalah penulis Gramedia, pernah jadi penulis skenario. Dan sekarang saya ibu rumah tangga dengan 3 anak, 1 cucu. Ya. Jadi ibu ini menulis novel ya? Banyak menulis novel di dalam. Betul. Saya menulis totalnya sekarang 150 novel. Yang diterbitkan Gramedia kurang lebih itu 30-50 ya, saya lupa. Ada beberapa penerbit lain. Dan juga saya menulis 50 buku rohani. Saya pernah menulis 70 skenario FTV. Cerita yang akan Ibu bagikan ini sebenarnya bermulai ketika ternyata penjualan buku Ibu waktu itu menurun ya? Jadi itu sebenarnya kejadian udah lama. Tapi 3 bulan yang lalu saya tuh dalam satu kesesakan yang besar banget gitu. Sampai gak bisa tidur, tengah malam bangun mendusin gitu ya. Nah, terus saya cari-cari di Google. Kayaknya mestinya ada nih CBN atau Sahabat 24. Ternyata bener ada, saya telepon. Saya bilang tolong doain saya. Ini hotline untuk doain orang kan, saya bilang. Jadi anonim aja gitu ya. Saya bilang tolong doain saya. Apa masalahnya Bu? Gitu. Jadi saya di chat dulu, lalu ditelepon besok paginya. Tapi di chat itu dia udah nolong saya tuh. Ibu tenang dulu, kita akan doakan masalahnya apa. Nah, saya cerita. Jadi saya mengalami kesulitan ekonomi ya, yang sangat parah sehingga suami saya tuh harus ojek online. Jadi ojek online-nya ini bukannya pekerjaan utama dia. Jadi dia karena kita susah, dia ojek online. Nah, ojek online tuh ternyata susah. Jadi satu hari dia pergi itu cuma dapat 39.000. Bensin aja nggak cukup gitu. Saya stres gitu ya. Aduh, kenapa bisa kayak begini gitu ya. Akhirnya saya telepon, terus udah gitu suami saya juga mengalami dia itu sampai nggak berani masuk gereja gitu. Artinya nggak pede untuk masuk gereja. Jadi kalau misalnya mau ke gereja tuh dia anterin saya sampai luar, lalu dia tunggu sampai selesai, lalu kita pulang. Begitu juga kalau anak saya kebaktian remaja, dia juga nganterin, terus dia sampai kita pulang, baru diantar pulang naik motor. Jadi akhirnya saya bilang, aduh ini parah banget nih Tuhan, parah banget. Gitu. Dan pernah saya bilang udah kita jual aja rumah, kita punya rumah itu ukurannya lumayan gede ya, 156 meter persegi, kita jual aja, lalu kita tukar yang kecilan. Saya bilang jangan, dia bilang saya coba lagi. Nah, saya bilang aduh udah parah banget ini ya. Saya telepon. Nah, akhirnya saya didoakan dalam 3 bulan itu ternyata suami saya mau ke gereja. Sejak itu Gojek suami saya juga lancar, sampai penghasilannya bisa 180.000 sehari, ya lumayan lah, masih bisa nutupin gitu ya.
Tapi saya jadi sadar bahwa ini krisis ekonomi begitu parah sampai nimpa saya kena timpa juga gitu. Mungkin ini seluruh Indonesia kena, cuman kan karena kenanya ke saya, jadi saya ngerasa banget Tuhan ini ada apa ya sebenarnya gitu. Sebenarnya sebesar apa krisisnya waktu itu? Sebesar apa hutang yang dimiliki waktu itu sehingga pada akhirnya sempat terpikir untuk apakah perlu menjual aset, apakah yang harus dilakukan? Jadi sebenarnya aset saya itu satu-satunya yang kita tempatin juga gitu ya. Jadi penghasilan kita sebenarnya nggak tetap. Jadi dari buku-buku gitu, karena saya juga menerbitkan, itu penghasilan bisa puluhan juta. Tapi kan dia masanya berakhir. Nah, di tahun ini tahu sendiri apa yang terjadi dengan perbukuan. Dia rubuh semua diganti digital. Dan akhirnya udah deh kita tukar rumah. Jadi saya tukar rumah juga. Udah tukar rumah, Tuhan tolong. Jadi kita jual rumah itu 1,4 M, lalu kita beli rumah yang 700, lalu 700 itu saya beli tanahnya besar sekali yang 1,7 M itu, ya kan? Jadi ternyata kita waktu penukaran udah keuntungan kan, tapi yang 700 itu dalam sekejap habis, cepet banget habisnya, karena nggak ada penghasilan, tiba-tiba habis sampai tersisa 1 mobil. Itu habisnya dalam jangka waktu berapa Ibu? Kira-kira sekitar 3 tahunan. 3 tahun? Iya, 3 tahun. Ya kita cukup berhemat sebenarnya. Dan hari itu memang tidak ada buku yang, maksudnya karena kesulitan menjual buku secara fisik, pada akhirnya tidak ada pemasukan dari buku. Tidak ada pemasukan sama sekali, karena kan saya tidak ada tidak nyetak baru gitu ya. Jadi masih cetakan yang lama, dan penggemar saya juga mungkin udah hilang-hilangan gitu kan. Nah, kemudian saya akhirnya jual mobil, lalu saya mau cetak buku. Dan saya cetak buku, saya pikir gini, kita cetak lagi ya, coba ya. Nah itu saya cetak, ada di rumah. Dan itu belum bisa laku. Nah itulah sebabnya, jadi panjang latar belakangnya, tapi kalau kita melihat itu seperti kayak rubuh gitu. Ada kerubuhan di keluarga saya. Lalu setelah itu kan Ibu bilang bahwa menjual mobil, mau rilis buku, dan ternyata belum laku juga. Dan pada akhirnya Ibu menemukan ada satu layanan doa 24 jam nih, solusi. Betul. Nah ketika kontak pertama kali apa yang dikatakan oleh orang yang ada di jadi saya kan anonim. Jadi dia selamat malam Ibu, ini saya mau jadi dia mau membantu saya untuk menyelesaikan. Ibu ada keluhan apa? Coba ditulis dalam chat gitu ya. Jadi saya tulis, saya mengalami krisis ekonomi, suami saya ojek online dan dia mendapatkan penghasilan yang sangat sedikit gitu ya. Jadi kita kenapa nih, ada apa, dan suami saya juga tidak bisa ke gereja, tidak mau ke gereja atau tidak sanggup ke gereja gitu ya. Tolong saya didoakan. Dan juga ada sedikit keributan kecil dalam keluarga, misalnya saya dengan papa saya. Jadi saya menyalahkan papa saya atas apa yang terjadi dengan saya waktu saya masih kecil gitu. Dan saya di situ sampai sempat kita pokoknya ribut besar waktu itu. Saya juga bilang tolong didoakan supaya saya bisa pulih lagi, karena papa saya jadi marah, dia nggak mau lagi dihubungi gitu ya. Dan akhirnya setelah udah didoakan, itu saya mengalami pemulihan di situ. Seberapa membantu nih layanan doa 24 jam dari Solusi, dan pesan penguatan apa yang hari itu Ibu dapatkan? Itu sangat membantu. Jadi saya pikir itu luar biasa, ada orang yang siap 24 jam. Itu saya telepon itu jam 1:30 pagi. Emang sih dia jawabnya mungkin sambil ngejawab chat lain ya, cuma maksudnya oh my God gitu. Ada yang standby gitu ya. Baik banget gitu. Ya kan, Ibu Christine waktu itu kan. Ibu Christine baik banget dia. Setelah menghubungi layanan doa itu, akhirnya suami saya mau ke gereja itu dulu. Jadi pikiran kita udah kayak, aduh udah duit nggak penting. Ini suami saya dulu deh, ya kan? Kan misalnya kalau dia bilang gini, udah deh kita jual rumahnya, kan selesai ya masalah. Ayo kita mulai pemasaran. Ini enggak, dia bilang jangan jual dulu, saya mau coba Gojek. Bayangin. Gitu. Jadi kan berarti ini suami saya ini sedang dalam
kesulitan yang besar gitu loh. Saya tuh jadi menyelami perasaan dia. Ini kalau misalnya saya nggak tolong nih, dia bisa rubuh gitu kan. Jadi saya mau kita sama-sama ke gereja lagi. Ayo, akhirnya dia mau ke gereja lagi. Dia senang ke gereja lagi, dan kita benar-benar, saya ngelihat muka dia ya, dari kusam sampai berseri-seri. Tuh hari ini berseri-seri. Iya. Dia semangat banget nganterin saya kemari. Saya bilang, kamu nggak apa-apa kalau saya kesaksian? Nggak apa-apa. Ayo kita maju, dia bilang. Iya. Dan ternyata pemasukan dari Gojeknya pun udah meningkat. Jadi masuklah sekitar 150.000 satu hari, 180.000 satu hari. Memang sih nggak cukup buat semua, tapi itu buat makan bisa. Buat suami saya, buat makan anak saya, buat saya gitu. Jadi kita nggak ganggu yang lagi kerja nih, karena tahu sendiri mereka fresh graduate gitu. Mereka kasih juga. Cuman itu memang nggak bisa untuk semuanya gitu. Terakhir Ibu sebelum kita selesai, buat hari ini sahabat solusi yang mengalami masalah ekonomi ya, terkena dampak dari krisis ekonomi gitu, apa yang harus mereka lakukan, dan mungkin ada pesan penguatan yang Ibu ingin berikan kepada mereka? Waktu kita benar-benar depresi ya, itu semua kita freeze. Ini pikiran kita semua akan semua aliran darah tersumbat. Jadi kita kesehatan pun bisa hilang gitu ya. Nah itu nggak bisa bangkit lagi. Jadi kita harus datang kepada Tuhan, dan kita harus bersyukur atas apa yang terjadi, dan kita pelan-pelan mulai meniti lagi. Kayak misalnya saya, kan kalau misalnya saya usia pensiun, jadi kalau saya cerita kayak gitu, anak saya aja bilang, Mami mah kayak orang gila deh gitu. Dia aja bilang orang gila, tapi kan Tuhan gak bilang begitu. Di usia berapapun sekarang, kamu harus bangkit gitu. Generasi apapun, Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha, kita semua harus bangkit di usia berapapun, karena akan terbuka hal-hal baru. Jadi kalau pensiun umur 50, pensiun umur 55, pensiun umur 60 itu kan instansi yang buat ya. Kalau di dalam Tuhan, Musa aja 120 tahun masih pelayanan gitu. Jadi kita harus tahu selama kita masih hidup itu kita hanya itu waktu yang kita miliki sampai kedatangan Tuhan. Jadi yang pertama berarti jangan menyerah, tetap semangat, datang kepada Tuhan juga. Dan jangan pendam sendirian. Kalau membutuhkan pertolongan, segeralah minta pertolongan seperti Ibu ketika menghubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Itu boleh. Terima kasih banyak Ibu Agnes buat kesaksiannya hari ini. Sama-sama. Tuhan pakai lebih lagi buku-bukunya untuk memberkati lebih banyak orang. Thank you so much buat waktunya. Sama-sama. Nah buat sahabat solusi, hari ini yang sedang mengalami krisis apapun di dalam hidupmu, krisis kesehatan, krisis rumah tangga, keluarga maupun ekonomi, jangan ragu untuk meminta pertolongan, karena kamu tidak sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Tim kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena kami percaya satu langkah kecil akan membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.